Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan pastinya di tengah situasi kita sekarang ini, dan semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Bapak Ibu, seorang pengusaha alat pesta, dia mendapatkan sebuah order yang cukup besar dan ia sangat bersukacita pada saat itu karena sedang sepi order pada saat itu. Ia sangat bersukacita dan demi pelanggan ia rela untuk meminjam ke sesama pengusaha alat pesta untuk meminjam kursi, karena kursi yang dia miliki pada saat itu tidak mencukupi untuk pemesanan dalam jumlah besar tersebut. Namun Bapak Ibu, apa boleh buat, ternyata sang pemesan adalah komplotan penjahat atau komplotan yang membawa kabur kursi-kursi tersebut, sehingga kursi dengan total kurang lebih 200 juta raib dalam hitungan jam. Ingin untung tapi malah buntu. Seperti peribahasa mungkin berbicara, sudah jatuh tertimpa saya mungkin ya, lebih berat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Kita mau melihat kehidupan Ayub. Ayub mengalami hal yang serupa. Dalam satu hari ia mengalami hal yang lebih buruk daripada pengusaha tersebut. Ayub harus kehilangan harta bendanya, bahkan anak-anaknya semua. Tidak hanya itu, istrinya pun meninggalkan dia. Namun Bapak Ibu, kita mau melihat apa respon Ayub. Dengan sedih hati ia mengoyakkan bajunya, ia mencukur rambutnya, ia bersujud di hadapan Allah. Namun bukan hanya bersedih yang ia lakukan, ia juga melakukan sebuah respon iman. Ia juga melakukan sebuah pengakuan iman dengan mengatakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, mari kita akan membaca bersama-sama. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Respon ini Ayub berikan karena semata-mata ia tahu apa yang dimilikinya itu bukan milik dia sendiri. Dia tahu dia datang dalam dunia ini dengan ketelanjangan, dengan tidak memiliki apapun. Dia tahu apa yang dimilikinya itu semata-mata hanya titipan Tuhan dan pemberian Tuhan. Maka ia harus rela ketika sewaktu-waktu Tuhan mengambil itu semua dari hidupnya. Bagaimana situasi ini jika menimpa kita Bapak Ibu? Akankah kita masih bisa bertahan? Akankah pencobaan merenggut sukacita kita? Akankah pencobaan membuat hubungan kita dengan Tuhan justru malah menjadi tidak baik? Bapak Ibu, pagi hari ini marilah kita belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana rasa sedih ketika pencobaan datang, kemalangan datang, itu wajar kita miliki. Ayub pun melakukan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, Ayub juga memiliki sebuah pengakuan iman bahwa apapun yang dimilikinya itu berasal dari Tuhan. Apapun yang kita miliki sekarang juga itu berasal dari Tuhan dan bukan milik kita sendiri. Akankah kita merasa sedih ketika bisnis kita gagal, keluarga kita ada yang meninggalkan kita, atau sakit penyakit menimpa kita? Marilah kita semua mau tahu pagi hari ini bahwa apapun yang kita miliki semata-mata hanya milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami belajar sesuatu, bahwa pencobaan sekali-kali tidak akan merenggut sukacita kami dan tidak akan menjauhkan kami daripadamu ya Tuhan, karena sukacita kami adalah dekat denganmu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami selalu ingat, biar Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.